Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok B7, kelas 3B dari program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha, akan melakukan presentasi dan juga demonstrasi proyek ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Igede Mahendra Dharmawiguna Eskom MSc. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan rekan saya. Saya sendiri, Niputu Ana Rainita, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 075. Adapun ketiga rekan saya, yang pertama ada Komang Sukerni, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 074. Ada Gusti Ngurah Yogi Wicaksana, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 076. Dan juga ada Ida Ayu Kade Bintang Wijayanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 083. Jadi pada ujian akhir semester ini, kami membuat 2 program, yaitu yang pertama ada Sistem Informasi Karyawan, dan yang kedua ada Sistem Informasi Hotel, menggunakan Java dan juga Object Oriented Programming tentunya. Di mana pada proyek yang pertama itu ada proyek Sistem Informasi Karyawan. Di dalam program ini bertujuan untuk menyimpan dan juga membuat data karyawan, yaitu menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete, berdasarkan NIK dan nama karyawan, dan juga gaji. Selain itu, pada sistem ini juga dapat mengecek total gaji yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan ke keseluruhan karyawan. Sedangkan yang kedua, yaitu sistem informasi hotel, di mana program sistem informasi hotel ini bertujuan untuk menyimpan data customer, yaitu menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete. Dapat juga mendata room menggunakan CRUD, melakukan pemesanan, dan juga memberikan bill untuk pembayaran atas pemesanan kamar, di mana kamar ini memiliki 2 tipe dengan harga yang berbeda. Dan juga sistem informasi hotel ini dapat memberitahu jumlah pendapatan dari hotel. Saya sendiri di sini akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan dari proyek sistem informasi karyawan. Jadi, di sini pada folder UAS, saya membuat package yang saya beri nama Project 1, yaitu Sistem Informasi Karyawan. Di dalam package Project Sistem Informasi Karyawan ini terdapat 2 kelas, di mana terdapat kelas karyawan dan juga kelas main. Kelas ini merupakan blueprint dari suatu objek. Nah, pada kelas main, di sini menggunakan import Java Util Scanner, yaitu scanner yang digunakan untuk mengescan atau masukkan inputan dari user. Dan di sini terdapat kelas main dengan access modifier yaitu public. Dan selanjutnya terdapat vektor karyawan. Vektor karyawan ini merupakan implementasi array dari suatu objek. Dan selanjutnya terdapat scanner scan dengan new scanner system in. Di dalam scanner ini tentunya untuk menginputkan dari inputan user. Dan selanjutnya terdapat tipe data integer dengan variabel menu, gaji, dan juga total. Dan selanjutnya terdapat tipe data string dengan variabel nama dan juga nick. Selanjutnya terdapat karyawan dan juga KRY. Dan selanjutnya pada line ke-15 terdapat constructor yaitu public main. Di mana di dalam program sistem informasi karyawan ini menampilkan beberapa menu atau pilihan menu yang tersedia. Di mana di sini sebelum menampilkan menu, dari program akan menampilkan judul dari program ini sendiri,
yaitu sistem informasi karyawan. Dalam menampilkan judul program ini menggunakan sistem Alt-Println. Dan dalam program ini terdapat 6 menu. Yang pertama ada menu untuk tambah data karyawan. Yang kedua ada menu untuk update data karyawan. Yang ketiga ada menu untuk hapus data karyawan. Yang keempat ada menu untuk melihat data karyawan. Yang kelima ada menu gaji seluruh karyawan. Dan yang keenam ada menu untuk keluar atau exit. Nah, pengguna atau user dapat memilih menu dengan melakukan inputan menggunakan code dari ini. Menu sama dengan scan next in. Maka di line berikutnya akan dilakukan untuk menginputkan data dari pilihan user. Selanjutnya, pada line ke-31 terdapat switch. Di dalam switch ini digunakan untuk mengolah inputan dari user. Jadi, apabila user memasukkan pilihan menu yang tersedia pada program, maka program akan mengolah sesuai dengan kondisi-kondisi yang tersedia. Jadi di sini sudah terdapat beberapa kondisi, di mana kondisi yang pertama atau case 1 digunakan untuk menginput data. Jadi dari program akan menampilkan informasi masukan data karyawan. Maka user akan menginputkan data di mana datanya yang diinputkan itu ada nick, nama, dan juga gaji. Setelah itu, data akan disimpan. Dan selanjutnya ada case kedua. Case yang kedua yaitu untuk melakukan update data. Pada saat melakukan update data ini, dari program akan menampilkan informasi yaitu perbarui data. Di sini terdapat kondisi, apabila di dalam program belum terdapat data pegawai, maka program akan menampilkan informasi belum ada pegawai. Namun, selanjutnya, apabila pengguna ingin melakukan update data dan dalam program sudah terdapat beberapa data, maka dari program akan menampilkan data-data dari karyawan. Setelah itu, program akan memberitahu pengguna untuk memasukkan nick dari karyawan yang ingin diupdate datanya. Dan apabila terdapat datanya tersebut, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nick, nama, dan juga gaji di mana data-data yang ingin dilakukan perbaruan atau update. Apabila sudah, maka data karyawan akan diperbarui. Dan apabila data dari karyawan atau nick dari karyawan yang ingin diupdate tidak ditemukan, maka dari program akan menampilkan informasi bahwa data dari pegawai tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya ada case yang ketiga. Case yang ketiga ini digunakan untuk menghapus data, di mana dari program akan menginformasikan kepada pengguna bahwa program ini untuk menghapus data atau menu tersebut digunakan untuk menghapus data. Apabila dari program sudah terdapat data karyawan, maka mohon maaf, apabila dari program belum terdapat data karyawan, maka program akan menampilkan informasi bahwa belum ada data karyawan yang sama sekali terinput. Namun, apabila sudah terdapat data dari beberapa karyawan, maka sistem akan menampilkan dan juga dari pengguna harus memasukkan nick dari karyawan yang ingin dihapus datanya. Apabila ditemukan, maka dari program akan meremove atau menghilangkan data karyawan tersebut. Namun, apabila pengguna
salah menginputkan NIK dari karyawan, maka program akan menampilkan informasi bahwa data pegawai tidak ditemukan. Selanjutnya, case yang keempat adalah menu untuk melihat data. Jadi dari program akan menampilkan informasi yaitu lihat data karyawan. Maka programnya ini akan menampilkan seluruh data yang sudah tersimpan dari inputan user. Dan selanjutnya ada case yang kelima. Di dalam case yang kelima, merupakan menu untuk melihat jumlah keseluruhan gaji. Jadi program akan menjumlahkan total gaji karyawan, di mana apabila belum terdapat pegawai, maka program akan menampilkan informasi yaitu belum ada pegawai. Namun apabila sudah terdapat inputan dari user terkait dengan data-data pegawai, maka program akan menjumlahkan dan menampilkan total gaji yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan ke karyawan. Dan selanjutnya, terdapat menu exit. Menu exit ini digunakan untuk keluar dari sebuah menu atau program. Namun, apabila dari pengguna menginputkan di luar nomor dari menu yang tersedia pada program, maka program akan menampilkan informasi bahwa silakan masukkan pilihan dengan benar. Dan selanjutnya terdapat private void input data, di mana di sini merupakan suatu function yang digunakan di dalam program ini. Di mana terdapat sistem out print yaitu NIK. Di sini digunakan untuk menginputkan NIK dan juga terdapat sistem out print nama, di mana pengguna di sini nantinya diminta untuk memasukkan nama dari pegawai, dan selanjutnya terdapat sistem out print gaji, di mana gaji ini tentunya juga digunakan untuk pemasukan data dari gaji suatu pegawai. Dan selanjutnya terdapat private void view, di mana function untuk menampilkan dari data NIK, nama, dan juga gaji dari suatu karyawan. Di mana kedua function ini memiliki access modifier private. Baik, langsung saja. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan kelas yang kedua, yaitu kelas karyawan, yang terdapat pada package project 1_si_karyawan. Di dalam project karyawan ini, terdapat kelas karyawan dengan access modifier yaitu public, dan di sini terdapat beberapa tipe data, yaitu ada string digunakan untuk variabel NIK dengan access modifier private. Yang kedua terdapat tipe data string dengan variabel nama dengan access modifier private. Dan selanjutnya terdapat tipe data integer dengan variabel gaji dan juga access modifier private. Nah, di sini terdapat getter NIK dan juga terdapat setter NIK, di mana selain getter dan juga setter dari NIK, terdapat juga getter dan juga setter dari nama. Di sini tidak ada parameter, dan di sini terdapat setter nama dengan parameter string nama. Di sini juga terdapat getter gaji dengan tidak ada parameter, dan juga terdapat setter gaji dengan parameter integer dan juga gaji. Dan di sini terdapat public karyawan dengan terdapat beberapa parameter, yaitu ada string NIK, string nama, dan juga integer gaji. Dan di sini this NIK sama dengan NIK digunakan untuk merepresentasikan dari nilai NIK. Selain itu juga terdapat this nama sama dengan nama, dan juga terdapat this gaji sama dengan gaji. Di mana pada kelas karyawan ini menerapkan konsep encapsulation, di mana proses
di mana konsep encapsulation ini merupakan suatu konsep pengikatan data atau metode dari beberapa metode yang berbeda yang disatukan dan dikapsulkan menjadi satu unit data. Dan metode setter dan juga getter ini, di mana metode setter ini digunakan untuk memberikan function dari suatu method ke dalam suatu data member, sedangkan metode getter ini merupakan suatu function yang digunakan untuk menampilkan nilai dari data ataupun suatu member. Dan dari metode setter dan getter ini harus diberikan akses modifier public. Karena metode ini akan diakses dari luar kelas. Dan selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program dari sistem informasi karyawan. Jadi, sebelumnya saya sudah melakukan run dan pada konsol sudah menampilkan user interface dari program sistem informasi karyawan yang terdapat 6 pilihan menu. Jadi, di sini kita dapat memulai dengan mencoba memasukkan angka 1 untuk memilih menu tambah data karyawan dan kita klik enter. Maka dari program akan meminta kita untuk memasukkan data karyawan. Yang pertama, kita akan memasukkan data NIK dari satu karyawan. Di sini saya umpamakan NIK-nya adalah 123456789. Kemudian kita coba masukkan nama. Namanya coba kita beri nama Anton. Dan gajinya kita coba beri gaji 5 juta. Lalu saya juga akan menambahkan lebih dari satu data, maka saya akan memilih menu yang pertama lagi. Kita masukkan kembali NIK-nya. Masukkan nama. Kita coba namanya adalah Leo. Dan gajinya kita umpamakan 3 juta. Maka selanjutnya kita dapat memilih menu yang lainnya. Di sini saya akan melakukan pemilihan menu yaitu untuk melihat data dari karyawan yang sudah diinputkan. Maka saya memilih menu nomor 4. Maka pada program sudah tersimpan data dari karyawan, yaitu di sini terdapat NIK dari karyawan, nama karyawan yaitu ada Anton dan juga Leo, dan juga terdapat gaji. Selanjutnya, kita akan melakukan update data karyawan dengan cara memilih menu nomor 2. Maka kita akan memperbarui data, di mana NIK dari karyawan yang ingin kita update, misalnya kita ingin mengupdate data dari Anton. Maka kita masukkan NIK-nya, kita klik enter, kemudian kita masukkan kembali data yang ingin kita perbarui. Misalnya di sini kita ingin memperbarui gaji dari Anton. Kita masukkan misalnya namanya tetap Anton dan kita ingin mengupdate gajinya yaitu 4 juta. Apabila sudah, maka kita akan melihat kembali data yang sudah diupdate. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data dari Anton yang pertamanya gajinya adalah 5 juta, setelah dilakukan update dengan memilih menu nomor 2, maka di sini sudah terupdate datanya dari Anton yaitu gajinya 4 juta. Selanjutnya kita akan memilih menu untuk menghitung gaji seluruh karyawan, di mana menu nomor 5 ini akan memberitahu suatu perusahaan terkait total gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan. Nah, di sini dari program pertama akan menampilkan data dari karyawan yang terdapat di suatu perusahaan, kemudian
program akan menjumlahkan gaji dari masing-masing karyawan. Maka total gaji karyawan yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan yaitu 7 juta rupiah. Nah, di sini kita juga dapat melakukan hapus data karyawan dengan memilih menu nomor 3. Pada menu nomor 3 ini, kita dapat memasukkan nick dari karyawan yang ingin dihapus datanya. Semisal kita ingin menghapus data dari Anton. Kita masukkan nick-nya Anton. Dan untuk melihatnya, kita dapat memilih menu nomor 4 untuk melihat apakah data sudah terhapus. Maka dapat dilihat program sudah menghapus data dari Anton. Dan apabila kita ingin keluar dari menu, kita dapat klik menu nomor 6. Maka kita sudah keluar dari menu. Namun apabila kita salah memasukkan angka yang tidak terdapat pada pilihan menu, semisal kita masukkan angka 7, maka program akan menampilkan informasi bahwa silakan masukkan pilihan dengan benar. Sekian yang dapat saya presentasikan dan juga demonstrasikan terkait dengan proyek sistem informasi karyawan. Untuk proyek selanjutnya, yaitu proyek sistem informasi hotel, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Eka Bintang Janti dengan NIM 215091083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada bagian package project 2SI Hotel. Yang dimana pertama-tama kita akan membuat kelas terlebih dahulu, kelas baru yaitu dengan membuat kelas kamar dengan menambahkan modifier public agar kelas bisa diakses dari luar package. Kemudian kita membuat variabel string kode kamar, tipe kamar, dan status kamar dengan menambahkan modifier private agar hanya bisa diberikan kepada member kelas. Lalu membuat variabel kamar dengan masukkan kode string kode kamar, string tipe kamar, dan string status kamar. Dan membuat variabel yang bersifat publik yang dimana terdiri dari kode kamar, tipe kamar, dan status kamar. Dari ketiga variabel ini dapat dibuat sebuah metode getter, sebuah metode yaitu metode getter dan metode setter. Pada variabel ini menggunakan metode getter untuk menampilkan nilai data dari kode kamar, dan sedangkan kode ini pada variabel ini menggunakan metode setter untuk memberikan nilai kepada kode kamar dan menggunakan void karena metode setter hanya digunakan untuk mengisi data ke dalam atribut. Begitu pula dengan tipe kamar dan status kamar, sama dengan kode kamar. Kemudian kita akan membuat kode baru, membuat kelas baru, yaitu kelas kamar CRUD, yang dimana kode kamar sudah pasti terdapat pada kamar CRUD. Kemudian membuat variabel string dengan superclass kemudian kita akan membuat kelas baru yaitu kelas kamar CRUD
extends kamar, yang dimana kode kamar sudah pasti terdapat kamar CRUD. Lalu membuat variabel public string yang terdiri dari string kode kamar, string tipe kamar, dan string status kamar dengan superclass kode kamar, tipe kamar, dan status kamar. Lalu static method untuk menambah kamar dengan membuat public static void add kamar, di mana terdapat list kamar dan indeks. Kemudian menambahkan variabel string yaitu kode kamar, tipe kamar, dan status kamar. Dengan menambahkan decision type untuk melakukan panggilan atribut. Gunanya untuk melakukan panggilan atribut. Kemudian untuk kemudian memasukkan scanner scan atau new scanner untuk men-scan hasil dari input variabel. Dan kemudian dihasilkan output kode kamar. Pada kode kamar tersebut akan menghasilkan sebuah output juga yang dimana terdapat tipe kamar. Ketika kita mengetik angka 1, maka akan muncul untuk tipe kamar standar, dan jika kita mengetik 2 akan muncul untuk tipe kamar premium. Lalu ada status kamar, ada output status kamar juga, yang dimana untuk jika kita mengetik 1 maka akan muncul status kamar terisi, dan untuk jika kita mengetik 2 maka akan muncul untuk status kamar kosong. Kemudian kita akan menambahkan status kamar. Kemudian kita akan membuat kamar baru dengan memasukkan list kamar sama dengan kamar. Outputnya akan mengeluarkan kamar telah ditambahkan. Kemudian kita akan membuat static method untuk menampilkan data kamar. Dengan mengetik public static void show kamar akan menampilkan list kamar dan indeks kamar. Kemudian untuk new scanner ini untuk men-scan hasil dari input variabel tersebut. Lalu jika memasukkan function if index kamar, yang dimana nantinya akan mengeluarkan kamar yang belum ditambahkan, maka kita akan membuat sebuah prosedur. Jika tidak, maka kita akan membuat sebuah prosedur for in i lebih kecil daripada indeks kamar dengan memasukkan variabel kamar yang akan menampilkan list kamar. Kemudian akan di print dan menghasilkan output kode kamar, tipe kamar, status kamar, yang dimana kita menggunakan metode getter untuk menampilkan nilai ke dalamnya. Kemudian kita akan membuat static method untuk mengupdate data kamar, yang dimana kita akan memasukkan public static void update kamar, lalu akan di-scan variabel yang telah ditambahkan, akan di-scan. Kemudian kita membuat variabel string yang berisi status kamar dan nomor.
Jika variabel boolean selesai, maka hasilnya false. Lalu jika indeks kamar sama dengan 0, maka akan dihasilkan output kamar belum ditambahkan. Jika tidak, maka akan menghasilkan kode kamar. In I sama dengan 0 lebih kecil daripada in I sama dengan 0 ketika akan sama dengan 0 ketika I lebih kecil dari indeks kamar dan selesai sama dengan false. Kemudian pada list kamar, jika nomor sama dengan kode kamar, maka akan menghasilkan output tipe kamar dan status kamar. Kemudian pada status kamar akan menghasilkan output edit status kamar, yang dimana pada tombol 1 akan mengaktifkan status terisi dan atau 2 akan menghasilkan status kosong. Kemudian jika data edit berhasil, ketika menghasilkan output edit data berhasil akan memunculkan kode kamar, tipe kamar, dan status kamar. Nah, maka ketika sudah selesai menginputnya, maka hasilnya true. Jika selesai dan menghasilkan kode kamar yang Anda masukkan tidak tersedia, maka hasil dari selesai tersebut sama dengan false. Lalu kita akan membuat static method untuk menghapus atau delete data kamar. Dimana kita akan masukkan public static boolean delete kamar, lalu akan di-scan input variabel tersebut akan di-scan, kemudian menambahkan variabel string input, dan kemudian memasukkan in decision, lalu variabel boolean ketemu sama dengan false. Jika indeks kamar sama dengan 0, akan menghasilkan output kamar belum ditemukan. Jika tidak, maka jika indeks ketemu sama dengan 0 akan menghasilkan output kode kamar. Ketika I sama dengan 0, lalu ketika I sama dengan 0, in I sama dengan 0 ketika I lebih kecil daripada indeks kamar dan ketemu sama dengan false. Jika lalu memasukkan variabel kamar, lalu kita akan memasukkan variabel kamar, dan jika menginput sama dengan kode kamar, maka indeks ketemu sama dengan I dan akan menghasilkan output tipe kamar dan status kamar. Lalu membuat variabel string status kamar, yang dimana jika status kamar telah dipakai, kamar ini tidak bisa dihapus karena memiliki status telah dipakai.
Jika tidak ketemu berarti sama dengan true. Jika ketemu sama dengan true, lalu i sama dengan 0, kemudian membuat variabel string jawaban yang menghasilkan output apakah Anda yakin menghapus kamar tersebut. Jika mengetik 1 ya, dan atau jika mengetik 2 maka keluar tidak. Dan jika kita mengetik ya, maka akan memunculkan for in ketemu, yaitu loop lebih kecil daripada indeks kamar, maka sistem outputnya penghapusan kamar sukses adalah true. Jika tidak, jika outputnya penghapusan kamar dibatalkan, jika sistem output print menghasilkan output penghapusan kamar sukses. Kamar sukses adalah true. Jika tidak, penghapusan kamar dibatalkan. Atau tidak, kode kamar yang Anda masukkan tidak tersedia. Maka ketemu sama dengan false jika output yang dihasilkan kode kamar tidak setia dan penghapusan kamar dibatalkan. Kemudian kita akan merun akan masukkan 1 kode kamar standar, pilih 2, nah, maka ini semua sudah sesuai dengan code yang kita buat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gucing Rabi Wicaksana dengan NIM 2115 09176. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang main Java. Langsung saja, yang pertama yaitu kita menginputkan package project 2 underscore si underscore hotel, yang dimana package ini memiliki fungsi yaitu untuk mengelompokkan kelas-kelas dan interface yang memiliki fungsi atau memiliki cara yang sama. Lanjut, kita menginputkan import java.util.scanner, yang dimana ini untuk mengimport hasil scan dari Java ini. Lanjut, kita membuat public class main, yang dimana public class ini memiliki arti untuk menandakan bahwa objek, metode, atau atribut dapat diakses dari kelas lain dengan menginputkan tipe data yaitu integer dengan variabel jum underscore data sama dengan 0. Lanjut, kita menginputkan juga tipe data integer dengan variabel jum underscore kamar sama dengan 0. Dan juga menginputkan integer dengan variabel x, ini mana pelanggan data underscore choose sama dengan new pelanggan. Selanjutnya yaitu kita juga membuat kamar dengan variabel data underscore kamar sama dengan new kamar, yang dimana kita
membuat scanner input sama dengan new scanner, yang dimana scanner ini berfungsi untuk melakukan scan masukan dari keyboard dan juga membuat objek referensi sebagai media penginputan data. Langsung saja ke public main, yang dimana untuk menampilkan menu pilihan dan memiliki do atau perulangan, yang dimana di sini kita akan membuat sistem out.print atau sistem outputnya yaitu dari Amandari Hotel. Yang pertama ada output dari menu dan juga tambah kamar, tampilan kamar, update kamar, delete kamar, pemesanan kamar, update pemesanan kamar, cancel pemesanan, cancel seluruh pemesanan kamar, total pendaftaran hotel. Langsung saja kita ke menu pilihan dengan switch case, yang mana yaitu kita menyebutkan switch dengan variabel x yang tadi kita buat, yaitu untuk menambah data kamar hotel. Yang pertama kita membuat case 1, yang dimana case ini berfungsi untuk percabangan kode program, di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai dengan menginputkan kamar crud.add kamar dengan variabel data yaitu data kamar dan juga jumlah kamar, dan begitu juga seterusnya, yaitu untuk menampilkan data hotel, yang dimana kita juga membuat case 2 dengan kamar crud.show kamar dengan variabel yang sama tadi, yaitu data underscore kamar dan juga zoom underscore kamar. Ya, ini untuk update data kamar hotel sama juga, yaitu kita membuat kamar crud.update kamar dengan variabel yang sama juga, yaitu untuk cara menghapus data kamar hotel juga demikian. Dan untuk pemesanan booking kamar hotel itu ada perbedaan, yang dimana kita memasukkan if artinya itu adalah pernyataan atau penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression, dan juga memasukkan pelanggan CRUD atau dot pemesanan. Untuk update data pemesanan booking yaitu sama juga dengan cara di case 4. Dan untuk membatalkan pesanan atau menghapus satu pesan yaitu dengan cara kita memasukkan if juga seperti yang ada di case 5. Selanjutnya itu ada while atau perulangan, yang dimana menampilkan output yang berisikan tentang Anda telah exit sistem informasi hotel Sweet Paradise, dan juga memiliki public static void, yang dimana main string are new main. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait main.java. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggan. Yang pertama ada package 2 project. Yang pertama ada package project 2 SI Hotel. Di sini di public class pelanggan berisikan intent privat dengan tipe data string, variabel nama. Kemudian ada intent privat dengan tipe data string, variabel tanggal. Ada intent privat dengan tipe data string, variabel tipe kamar. Ada intent privat dengan
dengan tipe data string variabel kode kamar. Ada intent privat dengan ini ada kode pemesanan, intent privat dengan tipe data string variabel kode kamar. Kemudian ada intent privat long, ini digunakan untuk total harga. Nah, ada intent privat long nomor telepon. Pada long ini berfungsi untuk memasukkan data integer yang panjang. Ada juga intent dengan tipe data integer yang dimana tipe data tersebut bervariabel lama menginap. Kami di sini membuat konstruktor yang bernama pelanggan, yang dimana di dalamnya berisikan parameter string, yaitu string nama underscore pelanggan, string tanggal, string tipe underscore kamar, ada string kode underscore pesan, ada string kode underscore kamar, long total underscore harga, long nomor underscore telepon, integer, dan integer lama underscore menginap. Di dalam konstruktor ini di nama pelanggan yang dimana itu mengambil yang dimana itu mengambil dari nama pelanggan, tanggal, tipe kamar, kode pesan, kode kamar, total harga, nomor telepon, dan lama menginap. Nah, di sini kami membuat metode yaitu setter dan juga getter. Nah, metode setter ini berfungsi untuk merekam nilai yang diinput oleh user dan ditaruh di variabel yang sudah dibuat. Contohnya itu di public void set nama pelanggan. Dengan parameter string nama pelanggan dan ditaruh nanti di variabel nama pelanggan. Kemudian ada namanya method getter. Method getter ini di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai, tetapi dengan catatan kita mengembalikan nilai yang sudah tadi kita ambil dan sudah diinputkan oleh user. Contohnya seperti public string get nama pelanggan dengan tipe data nama pelanggan. Nanti nilai itu akan dikembalikan dengan nilai nama pelanggan. Nah, kemudian ada public string get tipe data tanggal, nanti akan dikembalikan dengan nilai tipe tanggal. Kemudian ada public void set tanggal dengan parameter string tanggal dan akan ditaruh nanti di variabel tanggal. Kemudian ada public string get tipe kamar, tipe data tipe kamar, nanti nilai itu akan dikembalikan dengan nilai tipe kamar. Nah, ada public void set tipe kamar dengan
dengan parameter string tipe kamar, dan ditaruh nanti di variabel tipe kamar. Kemudian ada public string get kode booking, di mana tipe datanya tuh kode booking, kode pesan. Nilai itu akan dikembalikan dengan nilai kode pesan. Lalu ada public void set kode booking dengan parameter string kode booking, dan ditaruh nanti di variabel kode pesan. Lalu ada public string get kode kamar dengan tipe data kode kamar, yang nantinya nilai tersebut akan dikembalikan dengan kode kamar, tipe kode kamar. Kemudian ada public void set kode kamar dengan parameter string kode kamar, dan ditaruh nanti di variabel kode kamar. Ada public long get total harga dengan tipe data total harga, dan akan dikembalikan dengan nilai total harga. Ada public void set total harga dengan parameter long total harga, dan akan ditaruh nanti di variabel total harga. Lalu ada public long get nomor telepon dengan tipe data nomor telepon, dan nilai, dan nanti nilai itu akan dikembalikan dengan tipe data nomor telepon. Kemudian ada public void set nomor telepon dengan parameter long nomor telepon, dan ditaruh nanti di variabel nomor telepon. Public integer get lama menginap, tipe data lama menginap, dan akan dikembalikan dengan nilai tipe lama menginap. Kemudian ada public void set lama menginap dengan parameter integer lama menginap, dan ditaruh nanti di variabel lama menginap. Kemudian ada public string get kode pesan dengan tipe data kode pesan, dan nanti akan dikembalikan dengan nilai kode pesan. Kemudian ada public void set kode pesan dengan parameter string kode pesan, dan nanti akan ditaruh di variabel kode pesan. Lalu ada public string get kode kamar dengan tipe data kode kamar, yang nantinya akan dikembalikan dengan nilai kode kamar. Lalu ada yang terakhir, itu ada public void set kode kamar dengan string data kode kamar, dan ditaruh nanti di variabel kode kamar. Nah, setelah kita akan melakukan running, di mana untuk melihat apakah sistem ini berjalan atau tidak. Nah, setelah kita melakukan running, di sini akan kelihatan jika tidak ada masalah dalam penulisan code-nya. Di sini akan tampil secara otomatis, yaitu seperti bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu Amanda dari hotel. Terdapat akan terlihat menu 1 tambahkan kamar, 2 tampilkan kamar, 3 update kamar, 4 delete kamar, 5
pemesanan kamar, 6 update pemesanan kamar, 7 cancel pemesanan kamar, 8 cancel seluruh pemesanan kamar, 9 itu total pendapatan hotel. Berikut adalah tampilan yang ada di kelas pelanggan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sukreni, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pelanggan CRUD. Sebelumnya, CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yang dimana sebuah proses yang memiliki keterkaitan dengan transaksi atau pengambilan data dari database. Baik, langsung saja. Yang pertama kita menginputkan package project 2 si_hotel dan juga menginputkan java.util.random. Dan juga di sini menginputkan yaitu public class pelanggan CRUD, extend pelanggan, yang dimana extend ini memiliki fungsi yaitu mewariskan metode dan properti dari kelas induknya, yang dimana kelas induknya yaitu pelanggan CRUD. Langsung saja ke public pelanggan CRUD dengan menggunakan string nama underscore panggilan, string tanggal, string tipe underscore kamar, string kode pesanan, string kode kamar. Dengan menggunakan tipe data long dengan variabel total underscore harga, dan juga tipe data long dengan variabel nomor underscore telepon, dan tipe data integer dengan variabel lama underscore meningkat. Yang dimana ada yaitu super, atau super ini juga berfungsi untuk mengakses kelas parent, dan juga keyword ini merujuk pada objek dari super kelasnya, yang dimana itu berisikan nama underscore pelanggan, tanggal, tipe underscore kamar, kode pesanan, kode underscore kamar, total underscore harga, nomor underscore telepon, dan juga lama underscore meningkat. Langsung saja ke public static long dengan saldo sama dengan 0. Baik, untuk static method untuk melakukan pemesanan atau booking, yang pertama yaitu public static boolean, yang dimana berfungsi untuk percabangan kode program, yaitu dengan variabel pemesanan pelanggan list kamar dengan tipe data integer, dan juga di indeks kamar dengan tipe data integer. Dengan menginputkan string nama pelanggan, string tipe kamar sama dengan 0, yang dimana 0 ini memberikan data kosong terhadap nilai variabel. Dan juga ada string kamar, string pesan, string kode kamar, dan string pilihan. Yang dimana di sini juga terdapat tipe data boolean dengan variabel check underscore kamar dengan nilai false atau nilai salah. Dengan tipe data integer kode kamar sama dengan 0, string status underscore kamar dengan output kosong, dan juga string status underscore kamar underscore post dengan output terisi. Dan juga ada tipe data boolean yaitu ada underscore kamar dengan nilai salah atau false, dengan tipe data long variabel nomor underscore telepon, tipe data integer lama mengingat, dan string pilihan underscore tipe underscore kamar, dan juga tipe data integer dengan variabel yaitu harga sama 0. Ada juga di sini suppress warnings dengan output resource, yang dimana ada scanner scan yaitu men-scan dari hasil
di atas. Dan juga di sini terdapat tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0, yang dimana ada while yaitu perulangan dengan indeks underscore kamar dan check underscore kamar bernilai benar. Ini mana list kamar ini juga terdapat tipe data if, yang dimana if ini untuk membuat perbandingan antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Ini mana itu ada kamar dot get status ada kamar dengan output kosong dan juga check kamar bernilai benar. Baik, begitu sebaliknya di indeks kamar masih menggunakan data if yang bernilai benar dan memiliki output yaitu saat ini tidak ada lagi kamar yang tersedia. Dan juga di sini ada else, yang dimana else ini dijalankan jika semua pilihan tidak bernilai benar. Yaitu ada output nama, yang dimana kita memanggil dari variabel nama underscore pelanggan dan sama dengan scan dot next line, yang juga memiliki output nomor telepon, yang dimana kita mengambil dari variabel nomor telepon. Dan terdapat tipe data do atau perulangan juga. Di sini juga memiliki output yaitu yang pertama ada pilihan jenis kamar, yang kedua pemilihan kamar yaitu premium. Dengan inputan selain itu akan dianggap memilih premium. Dan juga di sini ada if dengan pilihan underscore tipe data underscore kamar standar. Dan juga di sini ada else yaitu pilihan underscore tipe underscore kamar premium. Yang dimana juga di sini terdapat harga kamar standar, yaitu kita menginputkan harga dengan harga 5 juta. Dan juga untuk kamar premium kita menginputkan harga atau kita menginputkan dari tipe data integer yaitu harga dengan 10 juta. Di sini juga kita menginputkan data integer loop sama dengan 0, yang dimana memiliki data while dan juga if pilihan underscore tipe data dot kamar dot equals list kamar loop get tipe underscore kamar. Ini mana juga kode kamar yaitu sama dengan loop dan ada underscore kamar sama dengan true atau bernilai benar, yang memiliki sistem out print atau output yang itu ada kamar ditambah pilihan underscore tipe underscore kamar dan juga tambah tersedia. Dan juga di sini ada if yaitu untuk memberikan output saat ini kamar tidak tersedia, silakan ubah tipe kamar. Dan di sini kita membuat sistem integer dari bill menggunakan tipe data integer dengan variabel bill dengan output sebagai berikut, yang dimana kita memasukkan yang pertama yaitu outputnya ada ID bill, kita mengambil dari variabel bill
dan nama juga dari variabel nama pelanggan, dan nomor telepon juga begitu sebaliknya, itu kita mengambil dari variabel nomor underscore telepon dan seterusnya, dan juga output untuk melanjutkan pembayaran atau cancel. Nah, kita bisa memilih yang pertama yaitu bayar, yang kedua bisa kita memilih cancel. Dan di sini juga terdapat cara untuk memasukkan pilihan bayar dan cancel. Di sini untuk bayar itu kita mengakibatkan if yang memiliki output pembayaran berhasil dengan list kamar, kode kamar, set status underscore kamar, atau status underscore kamar underscore post. Di sini juga variabel kode underscore pesan memiliki output book atau booking ditambah indeks ditambah 1. Itu ada saldo sama dengan saldo ditambah harga. Pelanggan atau new pelanggan dengan memasukkan variabel nama pelanggan, tanggal, tipe, underscore kamar, kode underscore pesan, kode underscore kamar, harga, nomor underscore telepon, dan nama underscore menginap. Yang dimana memiliki output itu data pelanggan telah disimpan dan cetak data pemesanan dengan opsi yaitu yang pertama ada ya dan tidak. Jika kita memilih ya, maka outputnya itu ada kode pemesanan, kode nama, nomor telepon, lama menginap, tanggal, jenis kamar, dan total harga. Dan jika pemesanan dibatalkan, itu juga terdapat output dari sistem ini, yaitu pemesanan dibatalkan. Lanjut, untuk melakukan update data pesanan, itu kita menggunakan public static void, update pesanan pelanggan, list dengan tipe data integer index, dan juga press warning to resource scanner scan di mana kita akan men-scan dari update data pesanan ini. Kita di sini menggunakan tipe data integer dengan variabel lama underscore menginap dan juga tipe data long untuk nomor telepon dan juga harga. Yang pertama itu kita membuat if atau perbandingan nilai yang memiliki output yaitu belum ada pesanan atau bookingan. Di sini juga kita membuat while dari update data pelanggan ini, yang dimana kita menginputkan nama, nomor telepon, lama menginap, tanggal, tipe kamar, total harga, dan juga memiliki sistem outprint yaitu edit nama, yang dimana kita mengambil dari variabel nama underscore pelanggan. Dan juga di sini seperti tadi di atas yaitu membuat opsi yang dimana kita memilih tipe kamar atau jenis kamar dengan harga yang kita inputkan yaitu 25 juta dan 30 juta, yang dimana saldo sama dengan saldo dikurang pelanggan dot get total underscore harga. Harga juga sama dengan harga dikali lama menginap, dan saldo sama dengan saldo ditambah harga.
Jika update data pelanggan sudah berhasil, maka sistem ini akan memberikan output yaitu update data pesanan berhasil. Dan jika gagal, itu kode pesanan yang Anda masukkan tidak ditemukan. Untuk menghapus suatu data pesanan itu dengan cara kita membuat public static boolean yang dimana memiliki variabel cancel underscore pesanan yang berisikan yaitu pelanggan, list, kamar, dan juga tipe data integer untuk indeks dan tipe data integer untuk indeks underscore kamar. Yang di sini juga memiliki sistem outputnya yaitu belum ada blockingan, dan apakah Anda yakin ingin mencancel semua pesanan. Dan kita memiliki opsi itu ya atau tidak, ya, dimana kita menggunakan if dan juga else. Yang dimana tadi if itu untuk membuat perbandingan dan else dijalankan jika semua pilihan tidak bernilai benar. Jika pelanggan akan melakukan pembatalan pesanan atau cancel pesanan, yaitu akan mendapat output semua pesanan telah di cancel. Dan juga jika ingin tetap menginap atau untuk membatalkan cancel dari pesanan, yaitu akan mendapatkan output cancel pesanan telah dibatalkan. Dan untuk kita menampilkan data pesanan, di mana kita membuat public static void dengan variabel tampilkan underscore pesanan. Yang di sini memiliki output yaitu belum ada pesanan atau blockingan. Dan kita menggunakan for dengan tipe data integer, i dengan variabel i sama dengan 0, i index, dan juga i yang dimana ini terdapat pelanggan yang kita ambil dari variabel i dengan output kode pemesanan, nama, kode kamar, nomor telepon, lama menginap, tanggal check-in, total harga. Yang terakhir itu untuk menghitung dan menampilkan jumlah pendapatan hotel. Dan di sini kita juga menggunakan public static void dengan variabel total underscore saldo. Yang dimana itu scanner, scan sama dengan new scanner. Dan juga if saldo sama dengan 0 dengan output belum ada pendapatan. Dan yang terakhir itu ada else yang dengan output jumlah pendapatan adalah yang kita ambil dari variabel saldo. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.